adalah bahasan yang notabene penting sekali. Betapa tidak? Pembahasan ini adalah salah satu yang disebutkan di dalam hadis dan dijelaskan oleh para ulama sebagai salah satu pertanda hari kiamat. Tepatnya tentang kedurhakaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Jibril, ditanya oleh seorang lelaki yang kita tahu bersama itu adalah malaikat, datang bersimpuh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bertanya tentang Islam, dijawab oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bertanya tentang iman, dijawab oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya tentang ihsan, dijawab pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba pada pertanyaan keempat tentang hari kiamat. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih paham daripada yang bertanya. Maka kemudian dirubah pertanyaannya. Apa tanda-tanda kiamat? Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua. Salah satunya adalah bagaimana seorang budak yang melahirkan anak tuannya. Ada banyak penafsiran di kalangan para ulama. Setidaknya ada dua penafsiran besar. Yang pertama, bahwa ini merebaknya perzinahan. Yang kedua, bagaimana merebaknya kedurhakaan. Dari mana para ulama bisa menyimpulkan bahwa di hari kiamat, ketika sudah semakin dekat tanda-tandanya adalah seorang budak yang melahirkan anak tuannya. Karena kalau kita bicara fikih, maka seorang budak perempuan ketika digauli oleh majikannya, maka anak yang lahir, anaknya berstatus sama dengan majikan, yakni merdeka. Adapun ibunya Ummul Walad tidak otomatis merdeka. Ummul Walad ini baru merdeka ketika majikannya meninggal. Artinya kalau majikannya ini masih hidup, lalu kemudian ia melahirkan anak, anaknya ini adalah anak yang statusnya hur, merdeka. Para ulama menjelaskan di mana ketika kedudukan dan status seorang anak lebih tinggi daripada ibunya. Maka kemudian membentak, maka kemudian menjambal, maka kemudian melotot, maka kemudian main tangan. Maka ini salah satu pertanda kiamat, kedurhakaan anak. Maka kembali kepada bahasan kita, kalau anak sudah durhaka, orang tua harus apa? Baik, perlu diketahui, untuk menyelesaikan suatu problem jelas, kita harus tahu dulu bagaimana penyebabnya, baru solusinya kita bedah. Kalau kita ternyata belum tahu apa ini sebabnya, jangan-jangan solusi yang kita lakukan tidak ada hubungannya. Nah, apa saja sebab kedurhakaan? Sebagian di antara kita mengatakan sebab kedurhakaan itu adalah karena orang tuanya sendiri. Ada yang mengatakan karena lingkungannya. Ada yang mengatakan karena pendidikannya. Sementara di sisi yang lain mengatakan ada loh orang tua yang saleh, saleha, tapi anaknya tetap saja durhaka. Orang tua yang saleh, saleha, tetapi anaknya tetap saja jauh dari kata saleh. Maka bagaimana menjamak ini? Ketahuilah bahwa sebab kedurhakaan anak yang pertama jelas karena faktor orang tuanya. Diakui atau tidak, demikianlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Para ulama menjelaskan apa fitrah ini? Ala millati Ibrahim, di atas agama Ibrahim, Islam. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidani, menyahudikannya, au yunassirani, atau menasranikannya, au yumajjisa, atau memajusikannya.
Maka anak yang awalnya dalam keadaan fitrah, kemudian melenceng menjadi Yahudi, melenceng menjadi Nasrani, melenceng menjadi Majusi, karena kedua orang tuanya. Maka ini tidak bisa kita pungkiri. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana penjelasan para ulama, bahwa sikap dan pola didik orang tua ini begitu luar biasa impaknya, begitu luar biasa dampaknya. Orang tua saleh, orang tua taleh, orang tua taat, orang tua maksiat, ini pengaruhnya ke anak. Kalau kita melihat bagaimana kisah yang masyhur ketika Khidir alaihi salam dibersamai oleh Nabiullah Musa alaihi salam, yang sudah disampaikan di awal bahwa Musa tidak akan bisa sabar, tapi tetap Musa kemudian ingin belajar kepada Khidir alaihissalam. Dan sampai kemudian pada salah satu ujiannya, yakni ketika di sana Khidir alaihissalam yang notabene ini tiba di suatu kota, butuh untuk dijamu, tapi tidak ada yang mau menerima. Maka justru kemudian Khidir alaihissalam melakukan hal yang tidak difikirkan sebelumnya oleh Musa. Ini bagaimana membangun sebuah rumah yang sudah reot. Dinding rumah yang roboh, maka kemudian dibangunkan kan. Maka kemudian ditegakkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Bahwa dinding yang roboh itu adalah milik dari dua orang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Di bawah dinding yang roboh, di bawah rumah yang roboh itu ada kanzun, ada harta simpanan. Bagi siapa? Bagi mereka berdua. Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Luar biasa. Bagaimana kemudian Khidir alaihissalam atas wahyu dari Allah membangun dinding yang roboh tersebut. Tidak habis pikir Musa alaihissalam. Ia butuh naungan, yakni ia butuh untuk dijamu, yang notabene adalah musafir, tapi tidak ada yang mau menjamu. Justru kemudian membangun, mendirikan kembali dinding rumah tanpa upah. Tapi demikianlah, bahwa hal itu sebuah ganjaran tersendiri kepada anak dari orang tua yang saleh. Karena orang tuanya saleh, maka anak pun mendapatkan efek positif, sebuah benefit duniawi, harta simpanan. Sebaliknya, ketika membahas tentang bagaimana kemaksiatan seorang ayah, kemaksiatan seorang suami, para ulama menjelaskan, in asaitullah, kalau aku bermaksiat kepada Allah, ra'aitu dzalik fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabbati. Kalau aku ini bermaksiat kepada Allah, aku akan dapati impact-nya. Aku akan dapati efeknya ada pada diri istriku, anakku, dan juga tunggangan-tungganganku. Maka tidak bisa dipungkiri. Sebab yang utama adalah bagaimana orang tua. Ini sebab yang utama. Lalu bagaimana kalau kita dapati ada orang tua yang sudah saleh-salehah, ada orang tua yang sudah memberikan pendidikan luar biasa, tapi anaknya tetap bandel. Maka disinilah kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa di sana pemilik hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik dari apa yang ditulis oleh pengarang kitab Tarbiyatul Abna, Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah. Pada pembahasan pertama di kitab beliau, beliau menuliskan sebuah bab, Al-Hadi huwallah, yang memberikan hidayah adalah Allah, wal muhtadi man hadahullah. Dan orang yang diberikan hidayah adalah orang yang diberikan petunjuk oleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk
kepada siapa yang Allah kehendaki. Menulisnya beliau, mencatatnya beliau, atau menukilkannya beliau di dalam kitabnya, bagaimana pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menyadarkan kepada kita, jangan sampai kita sebagai orang tua ini bangga dengan titel. Saya adalah magister psikologi anak. Saya adalah orang yang notabene perhatian terhadap parenting. Saya adalah orang yang notabene banyak membaca jurnal-jurnal tentang orang tua. Bagaimanapun kita ini dengan pendidikan yang tinggi, bagaimanapun kita dengan pengalaman yang luar biasa, ketahuilah, kalau kita ujub dengan itu semua, Allah bisa dengan mudah mencampakkan anak kita dari hidayah. Na'udzubillahul idzubil. Maka kita harus paham sebagai orang tua bahwa yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Sehingga tidak heran kalau di sana ada orang tua yang baik, anaknya buruk. Orang tua ini Masya Allah dengan segala prestasi, anak bahkan sama sekali mungkin tidak memiliki prestasi. Bahkan orang-orang mengatakan anaknya selalu buat onar dan lain sebagainya. Karena memang pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana cara untuk mengkompromikannya? Ketika dikatakan bahwa baik dan buruknya, taat maupun maksiatnya seorang anak, bagaimana dia birwalidain ataupun durhaka, ini karena faktor orang tua. Dan bagaimana kemudian baik dan buruknya anak, birwalidain atau durhakanya, karena hidayah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengkompromikannya? Maka mengkompromikannya adalah dengan kesadaran penuh bahwa dua hal yang tidak bisa dilupakan dalam parenting, yang pertama adalah muhasabah. Terus muhasabah. Bagaimana dirinya sebagai orang tua. Dan yang kedua, terus meminta hidayah. Ini dua kunci penting parenting dan ini adalah titik temu dari keduanya. Terus muhasabah. Baik si bapak, baik si ibu, baik abi maupun umi, terus muhasabah. Bagaimana kemudian satu hal yang sering dilupakan oleh orang tua adalah menjaga lisannya. Di mata anak ini luar biasa. Bisa jadi anak ini rindu dengan sosok ayah, tapi tidak rindu dengan lisannya ayah. Seorang anak ini rindu dengan kehangatan ibu, tapi tidak rindu dengan lisannya ibu. Kenapa? Karena lisannya ayah sering sekali berkomentar yang negatif. Lisannya seorang ibu sering sekali membentak. Lisannya seorang ayah sering sekali tidak memberikan apresiasi. Lisannya seorang ibu sering kali membanding-bandingkan. Maka dia harus muhasabah. Kalau kemudian sudah muhasabah, maka berikutnya terus meminta hidayah. Ini dua kunci parenting. Sehingga tidak perlu lagi kita disibukkan dengan ini anakku durhaka karena apa? Ini anak saya kok tidak taat karena apa? Ini anak saya sudah mulai muncul bibit-bibit durhaka karena apa? Tidak perlu disibukkan dengan itu. Karena memang demikianlah sunnatullah, Allah ini memberikan potensi anak atau keberagaman anak ini macam-macam. Ada tulisan menarik dari Syekh Abdul Salam dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, bahwa anak ini memiliki potensi menjadi 4 hal. Anak sebagai perhiasan, maka sekedar punya saja sudah senang. Orang tua punya anak sudah bangga. Bahkan semakin banyak anaknya semakin bangga, walaupun mungkin tidak diurus. Ini sebagai apa? Sebagai perhiasan. Allah katakan, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah dalam pandangan manusia bagaimana kecintaan terhadap wanita dan juga anak. Ada pula di sana anak sebagai fitnah, sebagai ujian. Memang anak ini menggoda orang tuanya. Memang anak ini menguras emosi orang tuanya. Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah
bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian di sisi Allah. Maka ini potensi yang kedua. Ada di sana yang lebih parah lagi, anak sebagai musuh. Anak yang kemudian menggeret orang tuanya ke neraka. Ketika anaknya ini maksiat, orang tuanya kemudian digeret ikut maksiat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sejatinya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh. Sudah Allah tetapkan. Dan yang terakhir, tentu saja ini yang kita harapkan. Bagaimana anak menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata. Ini yang kita idam-idamkan. Tetapi apa yang sudah ditetapkan dengan 4 potensi anak, ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Ada yang kemudian anak ini, ya memang hanya perhiasan saja. Orang tua tidak ngurus anaknya. Ada yang kemudian orang tua yang disibukkan dengan anaknya sebagai ujian. Ada yang kemudian orang tua ini menjadi jauh dari hidayah karena anaknya. Ini sudah macam-macam takdir Allah terhadap anak yang memang ada di muka bumi ini. Sehingga tidak perlu kita sibukkan. Ini kenapa anak saya durhaka? Kenapa anak saya kok kemudian jambal kepada orang tuanya? Fokus saja pada 2 kunci parenting. Apa? Terus muhasabah, terus meminta hidayah. Jangan bertanya bagaimana. Sudah sunnatullah. Bisa jadi karena kita, bisa jadi kemudian karena Allah tidak memberikan hidayah. Makanya fokus saja pada 2 kunci parenting, terus muhasabah, terus meminta hidayah. Cukup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini. Baik, Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz via chat Zoom maupun mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp admin. Ustadz sudah masuk beberapa pertanyaan. Kami bacakan yang pertama, Ustadz. Sudah terlihat layarnya, Ustadz ya? Nah, Saya bisa. Pertanyaan pertama, Ustadz, dari seorang ibu, Ustadz. Ustadz, anak saya terlanjur masuk ke sekolah negeri. Dari kecil sebenarnya anak saya relatif baik dan saya kenalkan ajaran agama kepada semua anak saya. Saya menyesal memasukkan anak saya ke sekolah negeri karena sekarang anak saya buruk akhlaknya karena pengaruh teman. Mohon arahannya, Ustaz. Sudah, Ustaz? baik. Demikian, Ustaz. Nah, bagaimana ketika ada seorang anak yang dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah negeri? Dari kecil, alhamdulillah, didikan agamanya baik, tapi kemudian mulai ketika mungkin beranjak makin dewasa, ada perubahan yang nampak. Kalau kemudian dirinya muhasabah, enggak. Dalam lingkungan keluarga masih tetap dengan pendidikan agama yang baik. Lalu dari mana anak ini kok mulai berubah? Ternyata anak mulai berubah karena pengaruh teman. Apa yang mesti dilakukan? Jangan berhenti muhasabah hanya pada lingkungan keluarga saja. Tapi muhasabahkan pula bagaimana lingkungan teman-teman anak. Anda sudah dapat poinnya. Bagaimana kemudian di lingkungan keluarga tetap dalam agama yang baik. Tapi ketika kemudian bergaul dengan teman, yang bahkan mungkin ketika di sekolah ini sesuatu yang berkesan untuk dirinya. Kenapa? Disitulah kemudian dia berjumpa dengan berbagai macam kawan. Ketika kemudian dia pulang ke rumah dalam keadaan letih, ternyata kondisi di rumah tidak seperti yang dia harapkan. Lisannya orang tua begitu mudah untuk menjadi auditor bagi anaknya.
Sudah begini nak, sudah begitu nak. Yang ini sudah dikerjakan belum? Yang itu sudah dikerjakan belum? Mungkin tidak ada apresiasi, mungkin tidak ada berusaha untuk memberikan ruang bagi anak bersuara dan lain sebagainya. Maka ketika momen anak di sekolah, inilah momen dia untuk menerima apapun yang ia dapati dari teman-temannya, dan itu membentuk karakter. Kalau Anda sudah muhasabah bahwa di rumah tetap baik agamanya, maka lanjutkan muhasabah pada tingkat pertemanan. Bagaimana teman-teman? Dan demikianlah pertemanan ini luar biasa pengaruhnya. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Almar'u ala dini khalilih. Seorang hamba ini sesuai dengan agama temannya. Falyandur man yukhalil. Maka lihatlah bagaimana temannya. Maka teman yang memang sudah Anda identifikasi, inilah sebab dari tercemarnya dalam tanda kutip akhlak baik anak saya, lalu kemudian sekarang menjadi lebih acuh, lebih cuek, lebih kemudian berani membantah dan lain sebagainya. Ini yang harus Anda komunikasikan bersamaan. Anda yang harus komunikasikan. Bagaimana kemudian ada percakapan? Nah, Bapak dan Ibu tidak pernah mengajarkan kepadamu bagaimana kata-kata atau ucapan hewan berkaki empat. Bapak dan Ibu tidak pernah di rumah ini kemudian meninggikan suara, sementara Bapak dan Ibu dapati engkau meninggikan suara kepada orang tuamu sendiri. Siapa yang mengajari? Kalau kemudian sang anak ini sudah diajak bicara, dan anak ini benar-benar diminta untuk menyuarakan apa yang ada di dalam hati. Karena anak ini hukum asalnya tadi, yuladu alal fitrah, dilahirkan sesuai dengan fitrah. Ala millati Ibrahim, sebagaimana agamanya Ibrahim, Hanif. Maka kalau kemudian melenceng, dicari tahu. Kira-kira apa yang membuat pendidikan di rumah ini kalah dengan apa yang kemudian teman-teman pengaruhi? Nah, oh, karena teman-teman ini begitu mendengarkan saya. Bapak tidak mendengarkan saya. Ibu tidak memberikan apresiasi kepada saya. Teman-teman saya demikian. Maka kemudian ibunya kembali bermuhasabah. Ayahnya kembali bermuhasabah. Lalu coba kemudian diarahkan. Baik, Bapak dan Ibu, insya Allah akan kemudian memperbaiki setelah muhasabah. Tapi dirimu juga, anak. Dirimu coba ganti dengan teman yang lain. Coba kemudian ganti sahibnya. Coba kemudian ganti kawan. Ini perlu. Baru ketika hal itu tidak memiliki efek, maka bagaimana orang tua harus terus tidak berhenti lisannya. Untuk apa? Untuk minta kepada Allah sebagai Al-Hadi, sebagai zat yang memberikan hidayah. Sampai pada ujungnya, kalau memang perlu dalam memindahkan anaknya, silakan. Nah, apakah berarti sekolah di negeri ini tidak baik, Ustaz? Tidak, kita katakan demikian. Ada kalanya orang tua, ketika ia memiliki kuota sabar yang besar, kuota sabar yang tinggi, maka ia akan toleran. Oh, anak saya, kalau nakalnya hanya, misal, ketika kemudian pulang agak terlambat. Dalam satu pekan terlambat katakanlah 3 kali, 4 kali. Saya tidak ada masalah. Yang penting salatnya terjaga, yang penting kewajibannya ditunaikan. Baik itu kewajiban rumah maupun kewajiban sekolah. Tidak ada masalah, ini fasenya. Orang tua siap untuk demikian, silakan. Tapi orang tua tidak siap, komunikasikan ini ke anak. Lalu kemudian cari solusinya bareng-bareng. Ini, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Ustadz, bapak saya tidak menunaikan hak ibu dan anak-anak. Bapak saya seringkali pelit dalam memberikan uang untuk kebutuhan kami. Hal ini karena bapak punya perilaku boros. Terlebih lagi bapak tidak mendengarkan kami apabila diberi nasihat. Hal ini membuat saya berat untuk berbakti kepada bapak. Beliau meminta nasihat, Ustaz. Baik.
Ikhwatal iman, ahbakumullah. Teruntuk kepada saudara dan saudari yang bertanya, ketika ia merasa tidak nyaman dengan bapak yang mungkin pelit, bapak yang mungkin atos, tidak mendengar bagaimana nasihat dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu Anda pahami, satu hal yang perlu Anda sadari, maka keberadaan bapak yang pelit, keberadaan bapak yang atos adalah sosok bapak yang dirindukan oleh mereka yang saat ini tidak memiliki bapak. Mereka yang saat ini notabene tidak memiliki bapak, ada kerinduan terhadap sosok bapak yang nggak usah kok kemudian ngasih duit. Nggak usah kok kemudian ngomong dengan lembut. Tetapi bagaimana bapak ini memberikan pelukan. Bagaimana bapak ini ketika melihat kita ada tatapan-tatapan perhatian. Ketika melihat kita ini pulang terlambat ada raut khawatir. Ketika bapak ini melihat kita belum makan, bapak ikut menyiapkan. Tidak perlu kemudian bapak yang berkata-kata, tidak perlu kemudian bapak yang nyah-nyoh urusan keuangan. Maka bapak yang pelit, bapak yang atos, ini adalah bapak yang dirindukan oleh saudara-saudara kita, yatim piatu. Ini hal yang pertama kali harus Anda sadari. Dan tanyakan kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, kawan-kawan Anda, tetangga-tetangga Anda, yang tidak memiliki bapak, bagaimana kerinduan mereka terhadap bapak. Maka bersyukur atas keberadaan Bapak, ini hal yang pertama. Lalu bagaimana hal berikutnya? Hal berikutnya barulah kemudian solusi untuk islah. Memperbaiki Bapak. Bapak, ketika kemudian pelit, maka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan solusi. Dalam hadis Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika kemudian datang mengadu kepada Nabi bahwasanya Abu Sufyan ini pelit. Padahal Abu Sufyan ini kaya. Ketika kemudian Fathul Makkah diberi oleh Nabi, bagaimana lembu, bagaimana gembalaan sepenuh lembah. Kaya, tapi memang pelit. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ambil dari hartanya apa yang mencukupimu bil ma'ruf, asalkan di sana dengan baik. Maka syariat membolehkan bagi ibu untuk mengambil uang di dompet bapak, bahkan tanpa seizinnya, sekedar untuk kebutuhan yang wajib. Boleh. Dan tentu saja, kalau kemudian solusi jangka pendek ini, sekedar untuk kebutuhan, bagaimana kemudian Ustaz, suaranya hilang ya? baik, Anda lanjutkan. Bagaimana kemudian untuk solusi jangka panjang? Ketika jangka pendek terkait dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan makan atau kebutuhan pendidikan, boleh di sana untuk mengambil langsung dari uang Bapak, dompet Bapak, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ke depannya? Atau bagaimana tentang Bapak yang tidak bisa diberikan nasihat? Ketahuilah, laki-laki itu secara umum pasti punya kelemahan. Dan ketika laki-laki dengan kepribadiannya yang kuat, laki-laki dengan egonya yang tinggi, kalahnya, lemahnya, luluhnya adalah dengan lawan itu semua. Dengan kelembutan. Terlebih kemudian ketika dengan istri tidak bisa luluh, maka dengan anak perempuan bisa luluh. Dimulai dari ini dulu. Coba kemudian bersikap manja kepada Bapak. Jangan dianggap solusi kepada orang tua, khususnya Bapak. Ketika mungkin Bapak tidak mendengar kita, maka kita solusinya mengangkat suara. Enggak. Solusinya justru kita nyelondoh. Solusinya justru kita bermanja-manjaria dengan Bapak. Ini. Ini salah satu solusi yang sering kali ditinggalkan. Banyak orang langsung kemudian beralih kepada solusi siapa yang didengar oleh Bapak. Oh, Bapak ini didengar oleh Pak D.
atau Pak D ini didengar oleh Bapak, maka dihadirkan Pak D. Padahal Pak D mungkin belum tahu dengan jelas bagaimana kasusnya, bagaimana ceritanya. Maka Pak D langsung nuturi Bapak, yang secara tidak langsung ego Bapak langsung dicederai di sana. Tanpa kemudian dimulai dengan kelembutan, tanpa dimulai dengan kemanjaan terlebih dahulu. Banyak di antara kita tergelincir pada kesalahan itu. Maka mulai dengan kelembutan. Mulai dengan kelembutan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, sepertinya masih cukup untuk satu pertanyaan lagi, Ustaz, sebelum masuk waktu Isya. Nah, Apa Ustaz ya? fadal Mas. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini dari seorang eh, single parent, Ustaz. Ustaz, saya seorang wanita karir, memiliki anak laki-laki satu, usia 20 tahun. Suami saya sudah meninggal dan saat ini menghidupi anak saya dengan pekerjaan saya. Apakah saya masih wajib menafkahi anak saya, Ustaz? Nah, pertanyaan yang menarik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana terkait dengan batas orang tua dalam menafkahi anak? Apakah kemudian ketika anak ini sudah dewasa, maka orang tua ini terus memberikan nafkahnya kepada anak? Apakah di sana ada perbedaan antara memberikan nafkah anak laki-laki dan anak perempuan? Maka ada pembahasan panjang di kalangan para ulama. Ketika membahas tentang bagaimana anak perempuan, maka batasnya adalah ketika orang tua menyerahkan kepada imam putrinya. Maka di situ kemudian orang tua tidak lagi wajib untuk menafkahi. Lalu bagaimana dengan anak laki-laki? Sebagian ulama mengatakan ia telah cukup nafkah dari orang tuanya ketika balik. Ketika balik. Sebagian mengatakan ia telah cukup nafkah orang tuanya ketika ia telah bisa mandiri. Ketika ia telah bisa mandiri. Tapi perlu dicatat bahwa nafkah orang tua ini hal yang sifatnya macam-macam. Bahkan menikahkan anak ini termasuk nafkah orang tua. Menurut sebagian madhab. Begitu pula menghajikan anak ini termasuk nafkah orang tua. Menurut sebagian madhab. Jadi nafkah orang tua keliru kalau hanya kemudian kita persempit maknanya hanya dengan makannya, hanya dengan pakaiannya. Keliru. Nafkah ini luas. Termasuk bahkan dalam pemenuhan syahwatnya. Kok bisa? Ketika kemudian kita memberikan anak ini nafkah pangan. Ini jelas sesuatu yang bisa menyelamatkan dari madarat. Kalau dia kelaparan, maka ia pun kemudian bisa binasa dunia. Begitu pula dengan syahwat. Ketika anak ini sudah ingin menikah, tapi kita tahan. Anak ini sudah ingin berumah tangga. Alasannya bukan hanya kemudian ingin memberikan kasih sayang, diberikan kasih sayang, tapi luapan syahwat. Tidak kita berikan, kita tahan. Maka anak ini kemudian mencari pelampiasan. Akhirnya kemudian terjerumus pada yang haram. Maka kebinasaan yang sifatnya ukhrawi. Sama. Maka yang pertama, nafkah ini luas. Bukan hanya sebatas pemberian makan, bukan hanya sebatas memberikan pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin sang anak, ketika di sana anak laki-laki, ia sudah dewasa. Ia bahkan mungkin sudah mulai memiliki penghasilan, mungkin nafkah makan kita bisa kurangi. Nah, ibu ingin melatih kedewasaanmu, melatih kemandirianmu, dan bagaimana manajemen keuangan. Ibu sekarang tidak memberikan yang seperti dulu, tapi ibu akan memberikan apa-apa yang notabene yang juga untuk kemaslahatanmu. Ibu akan tabung untuk nanti bekal pernikahanmu. Ibu akan tabung nanti untuk kemudian bekalmu mendaftar haji. Ini boleh, tidak ada masalah. Nah, tentunya hal ini pun juga bergantung dengan kemampuan finansial. Tapi kalau pertanyaannya, apakah boleh seorang ibu ketika mendapati anaknya di usia 20, laki-laki, membatasi nafkahnya? Maka jawabannya boleh. Di situ pun juga bagian dari tarbiyah kepada anak.
Kalau sang anak ini biasa dimanja, maka tentu saja mentalnya tidak akan tertempa. Bagaimana kemudian kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya sudah kemudian menjadi pedagang ekspor impor. Tentu saja ini adalah hal yang perlu kemudian kita contoh. Perlu menjadi bagaimana motivasi dari anak-anak kita untuk mandiri. Nah, dengan catatan, jangan dianggap nafkah itu satu hal yang sempit. Nafkah itu luas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah sudah disampaikan terkait dengan topik anak durhaka kepada orang tua dan telah selesai pula bahasan tanya jawab yang sangat beragam. Jadi saya tidak hanya bahasan terkait dengan anak ke orang tua, tapi juga orang tua ke anak. Dan tentu dinamika ini hanya mewakili sebagian kecil dari masalah-masalah yang ada di sana. Maka mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya via Zoom meeting ini dengan bahasan-bahasan yang juga bermanfaat untuk keluarga Nabawi sekalian. Baik Ustaz, kita Nah, akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman sekalian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.